makin banyak yang kita produksi, maka makin banyak pula bahan baku yang dikeluarkan. Tidak memproduksi, tidak ada yang dikeluarkan. Listrik itu digunakan untuk produksi dan tidak, tentunya beda. Biaya tenaga kerja langsung, misalnya pengupahan dasarnya adalah unit yang diselesaikan. Tidak bekerja, tidak menyelesaikan, ya tidak ada upahnya. Menyelesaikan banyak juga makin banyak. Nah, itu namanya biaya variabel. Tapi per unitnya tetap. Misalnya tadi per unit untuk bahan baku pakaian itu 2 meter, ya berarti itu 10, ya 10 kali 2 meter misalnya seperti itu. Beda dengan yang biaya tetap. Biaya tetap itu tidak ada pengaruh dengan volume produksi, volume penjualan. Misalnya gaji. Ada kalanya kita nggak masuk aja gaji tetap dibayar dengan jumlah yang tetap. Apalagi nanti yang karyawati itu. Karyawati ada hak cuti. Tidak bekerja 3 bulan, gaji tetap dibayarkan. Sewa gedung. Kalau gedung sudah disewa, mau dipakai atau tidak, ya itu harus dikeluarkan. Nah, itulah biaya ada tetap dan variabel. Keseluruhan tetap ditambah variabel namanya total cost, total biaya. Nah, jadi itu yang penting nanti kita harus bisa memilah antara biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian untuk menghitung BIP kapan tidak untung dan kapan tidak rugi, atau untungnya 0 atau ruginya 0, itu ada 2 rumus. Rumus yang pertama tadi, FC dibagi P minus VC, itu nanti hasilnya satuannya unit. Jadi rumus yang pertama itu nanti akan menghasilkan satuan unit. Tapi kalau Anda pakai rumus yang kedua, nanti menghasilkan satuan rupiah. Nanti sama aja, mau pakai rupiah, pakai unit, sama. Tergantung mana yang gampang. Di dalam soal nanti yang diketahui apa, nah kita pakai rumus yang mana. FC itu fixed cost, biaya tetap. P harga jual per unit. VC untuk rumus yang pertama itu variable cost per unit. Variable cost per unit. Kemudian kalau rumus yang kedua, FC fixed cost, kemudian 1 minus VC. VC ini bukan variable cost per unit, tapi variable cost totalnya. Kemudian per S itu sales, penjualan. Penjualan itu P kali Q, price kali quantity-nya, harga kali jumlah yang dijual. Nah, itu penerimaan. Nah, kalau pakai yang kedua, itu menghasilkan satuan rupiah. Jadi itu. Kemudian itu ada soal. Perusahaan itu mampu menjual berapa? 10.000 unit. Ya, 10.000 unit, harga per unitnya 100.000, variabel cost per unitnya 50.000 per unit. Tentukan BIP-nya. Nah, kemungkinan soal itu tidak harus berapa BIP-nya, tapi misalnya berapa kalau perusahaan itu ruginya 0 atau untungnya 0, itu sama saja. Jadi tidak harus BIP, tidak harus. Ada istilah lain mungkin yang ruginya 0, untungnya 0, tidak untung, tidak rugi, ya, tidak harus BIP. Nah, kemudian menjawabnya. Itu formulanya seperti kemarin, diketahui, ditanyakan, jawab. Diketahui. Yang sudah ada diketahui apa? FC, Pak. Nah, FC. Nah, Ya. FC 100 juta. Terus? P, Pak.
P price harga jual per unitnya 100.000, 100.000. VC VC 50.000 per unit. S. Oke. Ya bisa, kalau itu mau dihitung juga bisa. S itu X kali, X-nya itu jumlah yang terjual 10.000, terus P-nya kali harganya. Nah, itu akan ketemu S-nya. Nah, terus pertanyaannya ditanyakan BIP, jawab. Nah, begitu menjawab, rumus tulis. Rumus ditulis, terus yang sudah diketahui masukkan di rumus. Dicoba ya, nanti kita buktikan angkanya.
Sudah ketemu? Sudah, Pak. Berapa? 2000 unit dan 200 juta rupiah. Nah, kita buktikan ya. Jadi itu menurut unitnya kan 2000 unit. Nah, sekarang kita cek bahwa 2000 unit nanti untungnya 0 atau ruginya 0. Berarti penerimaan dikurangi pengeluaran yang disebut dengan biaya tadi, nanti hasilnya 0. Nah, sekarang kita hitung penerimaan. Penerimaannya berarti 2000 kali 100.000. Berapa? Unit yang dijual karena tadi 2000, maka 2000 kita kalikan harganya 100.000. 100.000 kali 2000 berapa? 200 juta. 200 juta. Jadi menerima uang 200 juta. Sekarang pengeluarannya, biayanya. Biaya ada dua, yaitu FC ditambah VC. FC-nya berapa? 100 juta. 100 juta. FC-nya 100 juta. Terus VC-nya? VC-nya berapa? VC total, Pak. Iya. 1 miliar. Hah? 500 juta. Dicek lagi. Waktu menjual 2000 unit itu menerima uang 200 juta. Variabel cost-nya berapa untuk penjualan 2000 unit itu? Pak, izin bertanya. Ya. Berarti ini dikaliinnya itu sama sales atau sama price, Pak? Hah? Yang VC-nya ini untuk totalnya dikalikan sama harganya Berapa atau kali berapa? Berapa kali berapa? 50.000 dikali 100.000, Pak? Kenapa 100.000? Itu yang price. Saya bertanya, Pak. Saya bingung. Oh gitu. Oh ya. Jadi tadi itu kan kita menjual 2000. Kalau menjual 2000, sebentar gini. Kalau kita memproduksi 0, berapa biaya bahan baku yang dikeluarkan? Misalnya ini 0. Misalnya 1 unit itu katakan 10.000. Kita nggak memproduksi, tidak menjual. Maka ada yang dikeluarkan enggak? Tidak memproduksi kan tidak. Kalau 1 unit itu misalnya itu 50.000, membuat 1 unit, menjual 1 unit, berapa variabel cost 1 unit itu? Tadi kalau tidak membuat kan 0, tidak menjual 0, ya kan? Sekarang kalau menjual 1 atau memproduksi 1, berapa biaya variabelnya? 50.000. 50.000, kan 1 kali 50.000. Kalau 10 berapa? 500.000. Ya 10 kali 50.000 kan gitu kan? Ya. Nah sekarang kalau menjual 2000. 100 juta. 100 juta. Berarti variabel cost-nya berapa? Untuk penjualan 2000 itu variabel cost-nya berapa? 100 juta. 100 juta. Nah, sekarang total cost itu VC ditambah FC. FC-nya berapa? 100 juta. VC-nya berapa? 100 juta. Totalnya berapa? 200 juta. Nah, menjual mengeluarkan 200, tadi menerima berapa?
menerima uang berapa? 200 juta. Nah, sekarang diselisihkan. Penerimaan dikurangi pengeluaran yang disebut dengan total biaya ini. Berapa? 0, Pak. 0. Nah, ini membuktikan bahwa tadi hitungan 2000 unit itu 0. Labanya 0 atau ruginya 0. Tidak untung, tidak rugi. Jadi kalau perusahaan itu menjual sebesar 2000 unit, maka dia tidak untung, tidak rugi. Jadi batasnya itu 2000 unit. Nah, artinya kalau menjual di atas 2000, maka menjual di atas 2000 Untung. untung. Kalau dikurang dari 2000 Rugi. rugi. Nah, sekarang perusahaan ini kan menjual 10.000 nih. Halo. Iya. Di soal ini kan perusahaan berhasil menjual 10.000 toh? Ya, Pak. Padahal batas tidak untung tidak ruginya kan 2000. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Untung, Pak. Untung. Nah, silahkan cari untungnya berapa. Kan jelas untung, tapi kalau ada pertanyaan untung atau rugi, dijawab untung, tapi untungnya berapa? Tidak sekedar untung dan rugi, tapi kalau untung berapa, kalau rugi berapa. Nah, coba ini dia menjual 10.000. Jawabannya jelas untung, cuman untungnya berapa? 300 juta, Pak. Berapa? 300 juta. 300 juta. Iya. Yang lain coba sudah dihitung. 300 juta. 300 juta. Kenapa? Kok cepat banget ngitungnya? Karena tadi udah ada patokan 2000 tadi, Pak. Oh gitu. Kalau 2000 itu terus asalnya 300 juta dari mana? Itu, Pak. 10.000 dikali 10.000, kemudian dikurangi 200 juta. Berapa? 50.000 dari variabel dikali 10.000, kemudian dikurangi 200 juta. Kalau menjual 10.000 itu menerima uang berapa? 500 juta. Dihitung pakai karburator. Menjual 10.000 unit, berapa uang yang diterima? Uang yang diterima 500 juta, Pak. Asalnya dari mana? Kalau semisal tadi 10.000 unit dikali 50.000. Kok 50.000? Dari mana? 1 miliar, Pak. Hah? 1 1 miliar. Tidak 500. Karena harga per unitnya 100.000. Ya, harganya kan 100.000. Menerima uang 1 miliar. Nah, biayanya berapa? Menjual Biayanya 500 juta. dari mana? Dari harga variabel dikali penjualan. Biaya itu namanya total cost. Total cost itu FC ditambah VC. Berarti untungnya 400, Pak. Oh, enggak jadi 300. Enggak jadi. Oh. Coba yang lain silakan. Ada yang bingung enggak? Yang lain? Sudah pahamkah? Atau masih ada yang bingung?
Halo. Sudah jelas atau masih ada yang bingung? Kalau masih bingung, saya jelasin lagi, saya ulang lagi. Yang tidak on cam ikut ya ini ya? Ikut, Pak. Iya. Ikut Bapak. Soalnya nanti ini materi terakhir, itu semua nanti saya ambil satu-satu. Jadi nanti tiap materi itu saya harapkan kalian sudah paham. Cara mengerjakan itu sama, tapi angka tidak harus sama. Maka caranya, polanya, yang Anda ingat polanya. Tadi dengan perusahaan itu menjual 10.000 unit, berarti dia akan mendapatkan keuntungan 400 juta. Ada yang masih bingung angka 400 juta? Saya masih bingung, Pak. Ya. Saya Jadi, juga, Pak. iya. Ada lagi? Saya jawabnya iya, gitu loh. Jadi menjual 10.000 itu menerima, jadi nanti penerimaan berarti P kali Q. P-nya 100.000, Q-nya itu yang dijual. Berarti 100.000 kali 10.000 unit. Menurut Casio itu 1 miliar. Anda tanya Casio nih, 100.000 kali 10.000 itu dia jawabnya 1 miliar. Penerimaan, sebentar, penerimaan sudah paham? Unit yang dijual kali harganya. Unit yang dijual kan 10.000 kali harganya 100.000. Sebentar, penerimaan sudah paham? Sudah, Pak. Ya, selanjutnya kita pengeluaran. Pengeluaran itu biaya. Biaya TC itu terdiri dari 2, FC dan VC. FC dan VC. FC, VCOS. VCOS-nya berapa? 500 juta. VCOS 100 juta. 100 juta. Jadi misalnya menjual 0 ya tetap 100 juta. Menjual yang 2.000 tadi itu kan 100 juta. Jadi biaya yang tetap. Tidak terpengaruh volume produksi, volume penjualan. Sehingga memproduksi 0, menjual 0, menjual 2.000, menjual 10.000 tetap 100 juta. Nah sekarang VC-nya. VC-nya untuk menjual 10.000 itu berapa? 50.000. 500 juta. 500 juta. Karena 10.000 kali per unitnya 50.000. Nah, TC biaya itu FC ditambah VC. 100 ditambah 500 kan 600. Menerima 1 miliar, mengeluarkan 600. Maka selisihnya laba. Labanya 400 juta. Gimana Salma? Tiara? Sudah paham, Pak. Makasih. Ya, nah ini tadi batasnya tidak untung tidak rugi kan 2.000. Ternyata 10.000 untung. Nah kalau 1.000 dia menjualnya hanya 1.000. Untung apa rugi? Rugi, Pak. Rugi. Nah silakan ruginya berapa?
ruginya 50 juta, Pak. Ya, yang lain? Benarkah yang lain? Ada yang beda atau setuju atau bagaimana? Jika perusahaan itu menjual 1.000, itu jelas rugi karena batasnya 2.000. Cuman ruginya berapa? Sama, Pak. Menerima uang berapa? 100 juta. 100 juta. Total biayanya berapa? 150. 150 karena 100 ditambah 50. 50-nya itu 50.000 kali 1.000. Nah, sekarang ada soal yang kedua itu, yang hitam itu. Coba berapa BEP-nya dan kalau dia menjual 2.000 unit. Ada soal yang satunya tuh? Ada, Pak. Nah, baru nanti saya kembangkan yang lain, dicoba itu dulu. Berapa hasilnya?
Rifda berapa? BIP-nya berapa? 1000 unit. 1000 unit. Salma? Divya? Nurul? Berapa? 1000 unit, Pak. 1000. Ada yang beda nggak BIP-nya? Sama semua 1000? Ya, Pak. 1000, Pak. Nah, itu Sama. caranya kalau sudah ketemu caranya bisa dibuktikan dengan tadi penerimaannya. Kalau menerima berarti 1000 kali harganya 150, berarti 150 juta. Terus biayanya FC-nya 100. Terus VC-nya karena menjual 1000 maka 1000 kalikan VC per unitnya 50.000. 100 hasilnya 50.000 sehingga 150.000 pengeluarannya, penerimanya juga 150, maka 0 selisihnya. Nah, karena pertanyaan yang kedua, dia menjual 2.000, mestinya harusnya memang laba, untung. Tapi untungnya berapa? Caranya seperti tadi. 2.000 kalikan harganya 300 juta. Terus biaya ada 2, VC dan FC. FC-nya 100, VC-nya kalau 2.000 kali 50.000 berarti kan 200. 2.000 kali 50, 100. Nah, sehingga total biayanya berapa? 200. Padahal menerima 300. Berarti untungnya 100. 100. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang dibalik. Kalau perusahaan itu pengen laba. Nah, ini yang kedua ya. Tadi dengan menjual 2.000 unit itu untungnya 100 juta. Kalau perusahaan ingin untung 500 juta. Kalau perusahaan ingin untung 500 juta, berapa unit yang harus terjual? Berapa unit yang harus terjual? Nah, untuk menghitung seperti itu, maka rumus awal itu sebenarnya FC plus 0. Jadi rumus awal itu FC plus 0 dibagi P minus VC. Nah, kalau perusahaan itu mentargetkan keuntungan, maka di dalam rumus FC Anda tambahkan keuntungan yang diinginkan. Jadi misalnya FC plus V. V itu simbol keuntungan yang diinginkan. Jadi rumusnya FC ditambah keuntungan yang diinginkan dibagi P minus VC. Yang berubah hanya tadi yang di atas itu tambahkan keuntungan yang diinginkan. Coba berapa? Perusahaan ingin keuntungannya 500 juta. Berarti target penjualannya berapa? 2. Paham yang saya maksudkan? Paham, Pak. Ya, silakan coba.
Berapa? Kamim, udah? Udah, Pak. 6.000. Berapa? 6.000, Pak. 6.000 unit. Iya. Nah, kita cek yang lain. Berarti penerimaannya 6.000 kali harganya. Harganya berapa? 150.000. Nah, menerima uang berapa? 900 juta. 900 juta. 900 juta itu penerimaannya. Nanti penerimaan itu diselisihkan dengan total cost-nya, nanti hasilnya harus 500 juta. Jadi sebelum dikurang ini, langsung di bawahnya itu ada angka 500 juta. Nah, sekarang kita tinggal ngitung TC-nya ditambah VC-nya. TC-nya berapa? 100 juta. Terus VC-nya. VC-nya berarti berapa kali berapa? 50.000 dikali 6.000, Pak. 6.000 kali 50.000 hasilnya 300 juta. 300 juta tambah 100 juta. Berarti 400. Benar kan? 900 dikurangi 400 kan 500. Iya, Pak. Nah, berarti kayak gini caranya. Jadi kalau perusahaan itu targetnya rupiah, maka cara menghitung berapa unit yang harus digenjot tingkat penjualannya harus menjual 6.000 unit. Kurang dari itu berarti target 500 juta nggak akan terlampaui. Ntar yang lain barangkali ada yang masih bingung. Nanti bisa jadi soalnya saya buat nanti perusahaan itu berhasil melakukan penjualan sebanyak 2 miliar. Nah, jadi saya balik jumlah penerimaannya. Nah, tapi kan Anda kan bisa melihat data yang lain. Oh, berarti misalnya dengan penjualan sekian unit, berarti bisa dicari harga per unitnya. Gitu loh. Paham toh? Jadi misalnya jumlah penerimaannya dengan menjual misalnya 2 miliar dari penjualan sebanyak 1.000 unit. Nah, berarti harga per unitnya total dibagi unit yang terjual. Nanti akan ketemu price-nya. Pokoknya Anda harus cari gitu. Tidak harus langsung price-nya sudah diketahui. Bisa jadi price-nya belum diketahui. Tapi caranya dengan melihat hasil penjualannya dibagi dengan unit yang terjual. Silakan kalau ada yang masih bingung. Karena BEP ini disebut juga dengan CPV analysis. Cost, profit, volume analysis. Sudah paham? Halo? Sudah paham kah? Ini saja dulu. Ini paham belum? Nanti baru saya tambahi yang lain. Nah, Anda coba. Soal yang kedua tadi, yang BEP-nya berapa? 1.000 unit dan 150 juta. Ya, kalau unitnya 1.000, kalau rupiahnya berapa, tinggal kalikan harganya kan nanti ketemu. Tapi Anda pakai rumus yang kedua juga bisa. Sama. Nah, sekarang kalau
karyawan itu menuntut gajinya naik 50%. Coba Anda hitung berapa BIP-nya. Karyawan menuntut gaji naik 50%. Nah, sekarang gini teorinya. Gaji itu ada di komponen apa? FC, Pak. Hah? FC. Nah, silakan. Berarti di situ. Kalau karyawan itu menuntut itu, terus apa resikonya gitu loh. Nah, coba Anda hitung dengan kenaikan gaji. Jadi gaji, karyawan menuntut gaji, terus dituruti. Nah, silakan coba. Berapa BIP-nya?
Halo, berapa hasilnya? 1.500 unit dan 225 juta, Pak. Ya, jadi artinya kalau tuntutan itu gaji naik itu ternyata harus diimbangi dengan kerja keras. Tidak hanya menuntut gaji doang. Karena apa? Targetnya kan juga naik itu. Tadinya 1.000 unit sudah impas, ini 1.500 baru impas. Gitu loh, berarti tuntutan itu tidak hanya menuntut, tapi ternyata ada konsekuensinya. Kalau hanya menuntut doang nanti kerjanya biasa saja, nanti lama-kelamaan kan perusahaan jadi rugi. Rugi akhirnya ke karyawan juga. Jadi tadinya itu 1.000 unit sudah BEP, kalau menjual 1.500 berarti kan untung. Nah sekarang 1.500 baru BEP. Kalau gajinya itu ada tuntutan itu loh. Di antaranya ini. Nah besok saya kasih untuk yang lain. Yang lain mudah-mudahan sudah paham toh? Gaji itu komponennya di FC. Nah, misalnya nanti ada bahan baku meningkat sekian, berarti Anda yang berubahnya di mana? VC. Ya, VC. Nah, kombinasi yang lain nanti akan saya kasih yang lain. Cukup ya, gitu ya. Oke, Pak. Nah, karena waktunya sudah cukup, nanti kesempatan lain ada kaitannya dengan volume penjualan dan yang lain, sehingga CPV analysis muncul semua. Terima kasih. Tetap sehat, semangat. Insyaallah kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih. saya live ya. Ya, Pak. Oke.